Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu rekan-rekan Teruna dan kakak kalian semua. Seperti biasa, pagi ini kita akan memulai ibadah IAMPT kita. Walaupun keterbatasan kondisi membuat kita masih beribadah secara online, kiranya teman-teman semua masih semangat untuk mengikuti ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Shalom, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 25 Juli 2021. Kita akan membuka ibadah kita dengan bernyanyi dari KJ 4, baitnya yang pertama dan yang kedua, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemer, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada detik ini. Terima kasih Bapa, Kau boleh mempertemukan kami kembali di dalam ibadah virtual IHMPT pada pagi hari ini. Bapa, Kau berkati kami dalam kami melaksanakan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati ibadah ini agar ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 55, baitnya yang pertama, Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita masih ibadah online ya. Tapi kakak berharap semuanya bisa bersuka cita, semuanya bisa menikmati ibadah ini dan menjalani aktivitas setelah ibadah ini dalam kasih karunia Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain.
Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, yuk kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang Kau berikan pada kami pada hari ini, Tuhan Yesus. Kesehatan, kebahagiaan, makanan, minuman, dan lain sebagainya yang sangat indah buat kami, Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu, Tuhan Yesus. Bantu kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, Tuhan Yesus, dan kami bisa menerapkan di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini telah terambil dari Imamat 25 ayat 1-7 yang dibawa judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Kita baca bareng-bareng ya. Imamat 25 ayat 1-7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Allah. Haleluya. 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 Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Adik-adik, sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan meminta manusia untuk menguasai, mengelola, dan merawat bumi ini. Tuhan memberi tanggung jawab kepada manusia untuk itu, pastinya. Menguasai berarti manusia memiliki kemampuan untuk kesanggupan untuk berbuat sesuatu terhadap bumi. Mengelola berarti manusia memanfaatkan semua yang ada di muka bumi untuk kehidupannya. Dan merawat, setelah berkuasa dan mengelola, manusia itu berkewajiban untuk merawat bumi, supaya apa yang ada di bumi tidak hilang dan tidak hancur. Peraturan-peraturan ini mau menegaskan bahwa sesungguhnya Allah lah pemilik bumi. Kenapa? Karena agar tanah yang sudah dipakai selama 6 tahun itu bisa beristirahat dan mengembalikan kembali kesuburannya. Peraturan ini diberikan Tuhan agar kita setiap manusia dapat menghargai dan merawat apa yang diberikan Tuhan kepada kita, agar anak cucu kita bisa merasakan manfaat yang sama seperti yang kita terima dari Tuhan sekarang. Kalau zaman sekarang, para petani setelah panen mereka akan mendiamkan atau tidak menanam di tanah yang sudah dipanen mereka selama beberapa waktu, dan mereka akan memberikan pupuk ke tanah itu dan mencangkulnya agar sirkulasi dan pori-pori tanah itu bisa terbaharui. Bukan hanya tanah untuk pertanian, tapi hutan juga. Banyak banget hutan yang digunduli oleh manusia untuk dijadikan kebun sawit, dijadikan perumahan, dan lain sebagainya.
itu untuk keserakahan manusia itu sendiri yang mengakibatkan ekosistem di hutan itu rusak. Bahkan makhluk hidup yang tinggal di dalam hutan itu mati. Ada yang pergi, bahkan ada yang mengganggu perkampungan yang di sekitar hutan. Terjadi longsor, banjir, bahkan ada hutan yang sengaja dibakar untuk kepentingan pribadi manusia. Manusia menjadi sangat ramah serakah dalam mengelola bumi dan mengakibatkan makhluk hidup lain yang menjadi sengsara. Padahal awalnya Tuhan mengatakan manusia harus berkuasa, tetapi juga harus mengelola dan merawat bumi itu sendiri. Di sini kakak mau mengajak adik-adik, yuk kita tetap menjaga perintah Tuhan untuk menguasai bumi dan mengelola juga dan menjaga serta merawat bumi. Agar apa yang diberikan Tuhan kepada kita bisa menjadi berkat untuk kita dan kita bisa menjadi berkat untuk orang di sekeliling kita, bahkan makhluk hidup juga di sekeliling kita. Mungkin kita bisa mulai dari menanam tumbuhan di rumah, atau mungkin kita tidak merusak tanaman yang dirawat orang lain dan yang ada di jalan. Kita pastinya harus melestarikan dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Setuju? Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman tersebut, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 357, bait yang pertama dan yang keempat, Tuhan telah kurniakan. Tuhan, Kau telah kurniakan kami alam ini dan seisinya untuk kehidupan yang serasi, timbal balik saling memberi. Alam raya Kaulah penciptaannya, Kau menata indah berseri. Tuhan, bangkitkan semangat kami, cinta di Kau, cinta karyamu. Tuhan, kami mau berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami, terlebih di masa-masa sulit seperti ini, kondisi pandemi yang belum usai. Berkati semua yang berjuang bersama-sama demi membuat kondisi stabil kembali. Baik para dokter dan tim medis, mereka yang berjuang membantu dan merawat pasien-pasien. Kami yakin Tuhan selalu beserta kami. Biarlah kami bisa melewati semua permasalahan ini hanya di dalam tuntunan Tuhan Yesus saja. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, terutama juga untuk GPIB Sawangan. Tuhan tolong berkati gereja kami dan semua pelayanan yang akan kita laksanakan melalui daring maupun luring. Dan Tuhan juga tolong lancarkan juga setiap program kerja yang akan kita laksanakan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati Kakak Layan serta para pengurus Pelkat PT, supaya dapat selalu menjadi satu hati dalam menjalankan setiap tugas-tugas pelayanannya ya Tuhan. Juga kiranya Kakak Layan dan para pengurus Pelkat PT GPIB Sawangan dapat tetap mewujudkan setiap program-program yang telah disusun. Walaupun saat ini kami semua harus terbatas oleh jarak, kiranya semuanya dapat tetap berjalan dengan campur tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, juga kiranya Pelkat PT GPIB Sawangan dapat terus senantiasa menjadi wadah bagi setiap teruna untuk dapat selalu bertumbuh
dan berkembang dalam Kristus. Doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman Taruna yang berulang tahun. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka. Jika ada teman-teman yang Taruna yang sakit, kami berdoa agar mereka dipulihkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak Taruna dengan harapan dan cita-citanya masing-masing. Kiranya Tuhan membentuk tiap Taruna menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk orang tua di seluruh wilayah Indonesia dan dunia, dimanapun mereka berada, agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup, serta sukacita dalam kebahagiaan, agar kami anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta berkatilah pekerjaan orang tua kami, agar selalu diberi kelancaran dalam rezekinya masing-masing. Dan juga kami berdoa untuk kakak serta adik kami. Berkatilah mereka dalam segala aktivitas dan pembelajaran di sekolah. Beri mereka kepintaran dan tanggung jawab sebagai pelajar, dan Engkau beri selalu mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk keluarga Pak Pendeta Ernst Daada yang sekarang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan Yesus penuhi semua kebutuhan mereka, Tuhan Yesus bantu mereka, Tuhan Yesus kuatkan mereka agar keadaan mereka pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus sediakan apa yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus, melalui tangan-tangan orang-orang terkasih Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga dengan keadaan teman-teman kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang juga dalam keadaan terkena COVID. Tuhan Yesus sembuhkan mereka juga Tuhan. Tuhan kuatkan mereka agar mereka bisa kembali seperti sedia kala dalam aktivitas mereka, dalam berkat mereka, dan dalam melayani-Mu Tuhan Yesus di kehidupan sehari-hari mereka. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari mengucap syukur dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 82, bait yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Adik-adik terkasih, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
Dalam doa syukur, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Kini saatnya kami menyerahkan kembali berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Sebagian dari yang kami punya, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya bagi gereja kami, GPIB Sawangan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, biarkanlah setiap persembahan yang kami berikan, semuanya ini boleh harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 203A, bait yang pertama dan yang kedua, Kupuji kuasa Tuhanku. Kupuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Kupuji kebajikannya, lengkaplah dunia. Diisi oleh firman-Nya, terbaik semuanya. Ya Tuhan seluruh dunia, berisi karya-Mu. Di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun mendung, dan pepohonan darul. Yesus, terima kasih Kau sudah menuntun kebaktian kami pada hari ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, bantu kami agar apa yang kami dengar dalam firman-Mu Tuhan Yesus bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami bisa menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, bantu juga aktivitas kami selama 1 minggu ke depan Tuhan Yesus, agar kami bisa memuliakan nama-Mu dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.